jangan mendekati zona itulah yang ada buayanya itu kan. Itu kan masih di situ, nggak jauh dari lokasi itu, nggak jauh, paling dasar 5 meter, paling 10 meter, paling jauh 50 meter. Iya, masih di situ lah. Masih ada lah buaya. Masih ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai salah seorang korban dari keganasan buaya yang ada di Desa Jatisari, Kecamatan Karangagung Ilir. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk mengetahui jalan ceritanya, let's go. Let's go. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Misno. Bapak Misno. Baiklah, kita sekarang sudah berada di rumah Pak Misno, korban terjadinya keganasan buaya. Kira-kira kemarin di mana Pak terjadinya Pak? Di ujung Sungai Bungin, Ujung Sungai Bungin. wilayah Sungsang 2 kalau nggak salah. Sudah berapa bulan yang lalu Pak terjadinya? Sekitar 6 bulan lah, sekitar 6 bulan bulan yang ya. lalu ya. Ini Pak, kami ingin bertanya mengenai peristiwa rentetan peristiwa yang terjadi di tragedi Bapak itu. Bagaimana kronologinya sampai digigit buaya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Iya. Yang pertama, dalam hal apa Bapak kok bisa sampai ke tempat kejadian tersebut? Itu mau ngambil daun nipah, tapi ya nggak tahu ya, mau jenis musibah. Kita nggak tahu di situ ada buaya, nggak tahu. Kita nyari daun nipah, sudah sampai situ ya duduk-duduk lah sambil menghabiskan rokok, tapi nggak tahu dari belakang itu ada buaya. Itu Bapak duduknya maksudnya di atas sampan atau di atas jembatan. Kan ada jembatan. Jalan ke arah sana mana ya? Berjalan, ya, jalan. Nyebrang atas Alam sana. Itu sekitar jam berapa itu Pak? Sekitar 3:30 lah. 3:30 sore. 3:30 sore ya. Bapak sendiri atau sendirian? Iya. Memang sebenarnya di situ memang banyak buaya atau gimana Pak? Ya kurang tahu. Sebelumnya enggak. Maksudnya Bapak pertama ke situ atau sudah berulang kali gitu? Ya sudah berulang kali ya. Sebelumnya enggak ada Pak ya? Enggak ada sebelumnya. Itu yang sampean digigit itu di bagian mana ya Pak? Anggota tubuh yang mana? Bagian kaki yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Iya. Bapak kan digigit kaki sebelah kiri Pak. Iya. Jadi Bapak keluar dari zona dari buaya itu bagaimana Pak caranya Pak? Ya kita melawan kan sekuat mungkin. Dia mutar. Itu di dalam air. Di dalam air mutar 2 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyurung ke pinggir itu. Ke pinggir. Iya, ke pinggir. Bapak gitu maksudnya. Dia dorong badan aku ke pinggir gitu ya? Daun nipah. Langsung aku pegangan daun nipah. Daun nipah itu aku pegang kan, yang kaki kanan ini masuk sela-sela daun nipah kan ada yang agak sudah tua lah. Dia narik sambil ku gimana ini biar lepas kan. Itu posisi kaki udah putus? Belum. Masih tarik-tarikan lah. Iya, masih tarikan terus. Yo nimbul kaki yang sebelah kan, nimbul. Nah, kejingan matanya. Jadi pencet pakai tangan kiri, yang kanan kan pegangan daun nipah itu. Iya. Nahan ibaratnya. Nahan sama mata buaya itu Pak ya? Iya. Mata buayanya itu. Berarti sampean sempat mikir lah itu Pak? Iya, mikir apa yang kan kelemahan dia dari buaya tersebut. Apa itu kan. Cari-cari kan. Golok kan sudah nggak tahu kemana arahnya goloknya itu kan. Itu kira-kira berapa lama itu Pak? Maksudnya Bapak ibaratnya ini perang lah sama buaya ya. Bergulat lah. Itu berapa lama lah Pak? Ya sekitar setengah jam lebih lah. Setengah jam. Ya mulai itu 3:30. Nggak ada orang itu satupun Pak? Nggak ada orang, sendirian. Mungkin itu kalau aku sudah tidak tahu kemana lah pikirannya. Berarti Bapak ini masih sempat mikir titik kelemahan dari buaya tersebut ada di mana mungkin kan. Ternyata sempat terpikir matanya di apa Pak? Ini Pak, pakai
dicolok pakai tangan Oh, pakai tangan. tangan kiri kan. Itu besar ukuran buaya itu Ya berapa? sekitar 5 6 lah, 5 meter 6 meter lah. 6 5 meter. meter. Yang ku pegang mak ini nggak tembus, Enggak tembus. nggak tembus. Tangan ini nggak nyatu nggak. Saking besarnya Pak ya. Hmm. Terus selain bagian kaki nggak ada yang terluka lagi? Nggak ada yang terluka, cuman kaki Kaki ya. doang ya, Pak. Hmm. Boleh nggak Pak kita lihat kaki yang ibaratnya terkena gigitan buaya? Boleh. Nggak usah Boleh. dibuka. Heeh. Nggak usah dibuka ya? Buka ya boleh dibuka. Buka boleh. Boleh. Cuman kan sudah diamputasi kan. Iya. Heeh. Yang itu kan secengkal dari lutut itu kan, dari ini secengkal kan. Pas kena itu Pak ya. Heeh. Setelah itu mungkin ada infeksi mungkin ya. Ya mungkin kata dokter kan ada infeksi gitu kan, 15 cm dari luka Dan itu luka itu harus dipotong, amputasi. amputasi. Setelah Bapak digigit, pertolongan pertama di situ mungkin ada orang yang bantu Bapak? Nggak apa ada. Gimana itu Pak? Nggak ada, sendirian. Sendirian? Iya, nyampe ke Plimer 6 itu sendirian. Itu berjalan kaki apa? Ya dari kejadian itu kok kan motor ditinggal di tengah jalan kan, nggak bisa masuk ke sana kan. Sekitar Tinggal. berapa meter itu Pak dari Ya kita 300 meter lah. 300 meter dari tempat kejadian? Iya, Dengan posisi kaki kaki sudah putus, Sudah putus. udah hilang. sudah hilang, nggak tahu kan. Ya mungkin di mulut buaya kan, Kaki yang batas bawah ini nggak ada sebatas ini. Batas cuman Cuman ini kan sudah rusak, hancur ya. sudah hancur. berarti yang habis yang Habis batas inilah, batas ini ke sana yang hilang. Jadi Bapak dengan posisi tergesa-gesa lari Ya, lari ya semakin mungkin perasaan takut apa gimana, nangis nggak melentu, air mata sudah lah. dengan kaki satu Nah, berarti. itu kan kayak satu. Satu ya. Sudah sampai merangkak kan, ini luka semua kan. Ini untuk merangkak. Sambil jalan kaki satu. Cuman ya nggak bisa jauh, cuman paling 2 meter semeter paling. 2 meter. Kaki satu sih nggak bisa, langsung merangkak lagi. Pikiran kacau ya. Ya pikiran kacau sudah. Ya takut apa gimana, nggak itulah. Sampai ujung Plimer 6 kan ada rumah-rumah trans itu. Kan Sampai situ situ. minta pertolongan sama Enggak. Bapak sampai ke rumah trans itu. Pertolongan sama itu ponakan kan ada di situ ya. Nah, Setelah itu dibawa kemana itu Pak? ke Puskesmas Puskesmas depan ini, depan. ya, depan sekolahan TK itu. Bener 6 ya. Ya, Plimer 6. Terus sekitar setengah 6 bawa ke Plimer 3. Kita habis maghrib bawa ke Palembang. Dibawa ke Palembang itu di amputasinya. Diamputasi di Palembang di Rumah Sakit Arasid. Arasid. Oke Pak, dengan kejadian seperti ini Pak, menurut Bapak nih pesan-pesan untuk warga Karangagung Ilir ini bagaimana Pak? Ya untuk berhati-hatilah, jangan mendekati zona itulah yang ada buayanya itu kan. Itu kan masih di situ, nggak jauh dari lokasi itu, nggak jauh, paling dasar 5 meter, paling 10 meter, paling jauh 50 meter. Iya masih di situ lah, Masih ada lah buaya. masih ada di situ. Ya aku pesan itu sama saudara semua yang mau memancing apa nyari ikan di situ, ya hati-hatilah, berhati-hati gitu. Ya, intinya Bapak ini berpesan siapapun, Ya siapapun saudara aku kan, yang jauh yang dekat gitu. saudara, tetangga Iya. ataupun Warga lah. Keluarga ya. Jadi berhati-hati bermain di sungai. Mm-mm. Sungai kecil ataupun sungai besar. Itu potensi buayanya sama aja. Sama aja ya. Oke lah, kita himbau lagi ya untuk warga, mungkin warga Karangagung Ilir lebih berhati-hati lagi. Karena mungkin di setiap namanya kita ini daerah laut gitu kan. Daerah perairan. Perairan ya. Perairan ya. Pasti banyak lah buaya-buaya, hewan-hewan di laut itu banyak. Lebih berhati-hati lagi, contohnya di tadi terjadinya tragedi Pak Misno Misno, ya, ya. terjadinya dimakan keganasan buaya tadi, jangan sampai terulang lagi gitu. Di mana tadi Pak? Di Ujung Sungai Bungin. Ujung Sungai Bungin sana ya. Iya. Contohnya banyak kan di sini kayak ada di Plimer 7, ada juga apa ibaratnya yang melihat, mungkin pernah melihat ada buaya, itu jangan didekati lagi seperti itu. Iya, ya. Dijauhi lah. Dijauhi lah. Nah, Lebih baik kita berhati-hati, iya, berhati-hati. mencegah gitu, Mencegah. daripada Sebelum kita terjadi kan. sebelum terjadi seperti ini. intinya tuh apalagi ini pesan tuh orang tua ya, untuk anak-anaknya yang sering mandi di sungai, Sungai. di sekunder, paret sekunder apa primer, itu ya diusahakan jangan
dilarang lah untuk mandi di sungai karena potensi dari buaya itu ada di mana-mana, mengintai Anda. Nah, oke lah Pak ya. Nah, mungkin kita cukupkan wawancara kita mengenai tragedi terjadinya eh, keganasan buaya tadi. Kami dari Angkringan Project berterima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Ya atas sama-sama wawancaranya. ya, sama-sama.